And we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat-sehat semuanya. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Besok sudah hari Senin. Cepat sekali rasanya waktu berjalan. Dan saya bisa menebak apa yang rekan-rekan nantikan untuk hari Senin. Menyiapkan pekerjaan untuk hari Senin? Rasanya bukan. Hari Minggu adalah hari yang enak untuk berleha-leha. Menyiapkan baju terbaik untuk video conference saat WFA? Rasanya juga bukan. Saya bisa menebak ya apa yang rekan-rekan nantikan untuk menyambut hari Senin, yaitu menyaksikan Klinik Gratis Agile Kampus. Saya ucapkan selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus. Klinik gratis ini adalah tempat di mana rekan-rekan bisa bertanya mengenai apapun yang berkenaan dengan Agile. Klinik Gratis Agile Kampus hadir setiap hari Minggu 20.30 malam di Google Meet. Pastikan rekan-rekan sudah berlangganan ke tautan bergabung di deskripsi di bawah bagi rekan-rekan yang menyaksikan via YouTube. Anda dipandu oleh saya Muhammad Afif selaku Technical Consultant di Agile Campus. Dalam 30 menit ke depan kita mendengar pemaparan dari Bung Rizky Syaiful, Principal Consultant di agilecampus.org. Selain di Agile Campus, Rizky juga memiliki peran sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Dan acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Di Agile Campus, kami melatih banyak organisasi agar dapat mencapai gotong royong masa kini. Prinsip kerja Agile mendongkrak rasa kepemilikan profesional terhadap hasil kerja yang dibuat. Karena kami percaya, tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap dan bersama-sama akan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Alright, Bung Rizky Syaiful, apa tema kita malam ini? Thank you Pak Mufid atas intronya. Ya, kita bersyukur nih datang Pak Rizky Prasetya ya. Dia adalah alumni MTI Salemba tahun 2005 gitu. Pengalamannya pasti udah banyak banget nih. Pak Rizky dengar-dengar katanya mau nanya tentang CMMI dan Scrum gitu dan Agile secara umum gitu. Gimana Pak Rizky, monggo dielaborasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman. Saya Rizky Prasetya, saya lulus MTI, Magister Teknologi Informasi UI tahun 2005. Dan malam ini saya hendak bertanya dan minta dielaborasi lebih lanjut, dijelaskan lebih lanjut terkait dengan keterkaitan antara model pengembangan Agile, terutama yang berkaitan dengan Project Management dan CMMI, Capability Maturity Model Integration. Kita tahu bahwa Project Management untuk yang pengembangan sistem informasi itu awalnya dibangun berdasarkan kultur pengembangan SDLC yang waterfall, di mana mereka lebih ketat pembagian antara desain, analisis, construction dan sebagainya. Dan ini kan kita sekarang di Agile itu semuanya udah bergerak lebih fleksibel dan lebih leluasa, sehingga bagaimana posisi dari project management terlebih lagi dikaitkan dengan CMMI itu bisa mengimbangi atau mampu membangun kultur yang sama seperti ketika dia ada bersamaan dengan waterfall. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin minta dicerahkan terkait dengan bagaimana pengembangan sistem informasi yang dilakukan dengan metodologi Agile bisa memastikan kualitas yang baik, terutama menggunakan pendekatan quality assurance ya. Kalau kita quality control mungkin ada testing, tapi ini ketika kita ngobrol terkait quality assurance itu berkaitan dengan proses-proses yang dilaksanakan di dalam kegiatannya. Jadi prosesnya yang dikontrol. Nah ini yang saya ingin dijelaskan bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam Agile itu dikontrol kualitasnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Mantap sekali pertanyaannya Pak Rizky Prasetya. Jawaban singkat langsung satu kalimat, Agile secara umum ya, mau itu implementasinya Scrum atau Kanban atau apapun, itu justru akan membantu penegakan proses-proses kerja yang bagus apapun itu, dan ya bener-bener apapun itu gitu. Nih proses-proses pekerjaan itu termasuk compliance gitu ya Bung Rizky ya? Checklist apa yang dilakukan, apa yang harus dipastikan gitu. Maksudnya begini, level apapun yang mau didetailkan, checklistnya itu seperti apa, mereka itu memang
ya bodo amat gitu. Cuman akan terbantu implementasinya oleh framework kerja agile dari Scrum, dari Kanban, itu akan membantu checklist tersebut lebih gampang terchecklist. Gimana ya? Checklist tersebut lebih gampang terpenuhi gitu. Kok bisa? Karena mereka bikin tim yang ngerjain itu bener-bener fokus di time frame kerja yang singkat gitu. Ya kalau di Scrum namanya sprint gitu. Bung Rizky, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu. Ini ada audiens yang baru hadir. Ada dari Pak Zulfikar Ian ini. Selamat datang Pak Zulfikar Ian. Selamat datang. Kita lagi bahas CMMI dan Scrum ya, atau mungkin agile secara umum. Gimana tuh bisa hidup bareng atau enggak gitu ya? Apakah bisa harmonis mereka berdua gitu? Nah, jawabannya bisa banget karena ya Scrum mungkin nggak terlalu detail sama checklistnya, mau checklist apa aja gitu-gitu, proses yang dilakuin apa aja. Lain sama misalnya framework lain ya, Extreme Programming, dia mungkin ada beberapa anjuran terkait checklist proses kerja yang bagus, khususnya di technical. Kalau Scrum mungkin nggak ada gitu. Dan tapi justru dia ngasih bingkai kerja ya, dia ngasih cara kerja yang bikin apapun checklistnya lebih gede peluangnya buat terpenuhi gitu. Namanya manusia kan lupa ya, nggak disiplin gitu, khilaf gitu-gitu. Nah itu yang diminimalisir dengan bantuan bingkai kerja seperti Scrum. Oke, itu klaimnya Pak Rizky ya. Jadi tentu penasaran kok bisa kayak gitu, detailnya seperti apa gitu. Dan jangan-jangan ada ya, mungkin yang di posisi Pak Rizky atau pendengar yang lain gitu yang merasa, oh CMMI itu kayaknya waterfall banget gitu. Requirement harus kelihatan bisa di-trace ke belakang gitu ya. Harus ada dokumentasinya gitu. Kayaknya kalau agile kan katanya itu adaptif, bisa berubah gitu. Requirement bisa berubah di tengah gitu. Nah, gimana nih? Kayaknya nggak cocok nih. Nah, buat teman-teman yang masih berpikir kayak gitu, itu mungkin karena teman-teman belum nyemplung dalam sama si cara kerja agile-nya gitu. Jadi mungkin aku bakal secara singkat di sini menjelaskan ke teman-teman cara kerja di agile itu seperti apa sih gitu. Sehingga klaim yang aku bilang tadi itu bisa valid ya, bahwa dan tentu saja berkaitan dengan compliance juga ya Bung Rizky Syaiful ya. Maksudnya berkaitan dengan compliance? Ya, ini kan tadi kita topiknya CMMI, ini kan keterkaitan dengan compliance. Ya betul, karena disadari bahwa mungkin beberapa industri harus memenuhi ISO sekian gitu kan. Benar sekali. Betul gitu. Jadi ya teman-teman mungkin kalau langsung kepo banget sama klaim saya tadi, langsung googling aja gitu, Scrum, CMMI gitu. Hasilnya ya kalau yang aku lihat tadi barusan juga benar, mereka bilang bahwa bisa kok hidup bareng. Oke, sekarang kita coba ya. Aku tunjukkan secara singkat gitu apa sih yang ada di Scrum sehingga klaim yang aku bilang tadi itu benar gitu. Oke, nah ini udah terlihat teman-teman? Ya. Aman ya? Oke, ini aku gedein. Nah, yang teman-teman lihat di sini itu adalah artifak gitu. Itu istilah dari Scrum buat menggambarkan barang ya. Barang itu bisa dokumen, bisa itu softwarenya itu sendiri, segala sesuatu yang konkret gitu. Nah, di sini terlihat ada 3 artifak besar gitu. Nah, pertama mungkin dari yang paling konkret buat teman-teman, ini adalah increment. Increment ini sebutan untuk si software versi terbaru ya, software yang udah ada hasil kerja dari sprint terakhir, yang itu udah bisa dirilis kalau mau gitu, udah bisa ditaruh di Play Store kalau mau, di App Store, udah bisa di-deploy ke server production gitu kalau misalnya web. Nah, ini bisa dilihat berarti terpengaruh sama sprint backlog ya. Sprint backlog ini apa? Sprint backlog ini terlihat di sini adalah judul kerjaan. Nih ada item D sama item E gitu kan, judul kerjaan yang dia itu bisa dipahami dari sisi bisnis gitu ya. Jadi ini bukan judul kerjanya, bukan misal nyari framework CSS gitu atau apapun yang teknikal, enggak, harus orang bisnis paham, orang awam paham.
gitu. Nah, ini yang ntar terpecah jadi kerjaan-kerjaan, list-list task-task gitu, yang baru boleh teknis ya. Yang ya kalau istilahnya apa waterfall, project management, hasil dari WBS ya, work breakdown structure gitu. Semua yang harus dilakuin buat bikin item D ini nanti kalau udah jadi bisa jadi increment gitu, bisa jadi sesuatu yang dirilis ke pengguna gitu ya. Semua kerjaannya gitu, termasuk kerjaan-kerjaan yang Bung istilahnya Rizky ya. Saiful, mohon maaf, ini ada peserta yang baru hadir, Oke. ada Pak Arfan Cesar, selamat datang. Kalau mau bertanya silakan unmute atau silakan ketik di chat ya. Oke, silakan lanjutkan Bung Rizky Saiful. Bang Arfan, lanjut ya gitu. Jadi yang item D atau item E ini itu ntar terpecah ke kerjaan-kerjaan yang boleh teknis gitu, yang juga boleh buat kerjaan yang apa ya, misalnya ya buat bersih-bersih kode gitu, buat mastiin apa test coverage-nya gede gitu, misalnya buat gedein unit testingnya. Itu bisa gitu, mengupdate dokumentasi gitu, itu bisa ditaruh di sini. Nah, ini mulai kan nyambung sama tadi ya, CMMI ataupun best practice apapun di luar sana, checklist apapun di luar sana yang bantu siapapun buat deliver produk yang berkualitas. Nah, itu bisa Scrum integrasikan di sini gitu. Ntar bakal muncul kok di setiap kerjaan harus ada item kerjaan itu ya. Dan kalau dia belum dikerjain, karena ini udah dijabarin ya, Scrum minta ini juga si sprint backlog ini papannya ini juga bisa terlihat oleh siapapun gitu, transparan. Jadi bakal ketahuan kalau developer nggak ngerjain itu gitu, nggak ngerjain item-item yang emang udah jadi standar yang ditentukan gitu. Bisa kok ditentukannya dari atas. Di atas kita bilang, oh kita mau comply sama ISO bla 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 gitu. Semua checklist yang di CMMI harus ada gitu. Oke Pak gitu. Nah itu ntar bakal muncul di setiap kerjaan yang masuk ke sprint backlog gitu. Nah sebentar kita bakal balik lagi ke sini, tapi mungkin aku angkat dulu si product backlog. Nah product backlog ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sumber inspirasi dari sprint backlog gitu. Jadi sebelum ke sprint backlog ada juga nih antrian kerjaan-kerjaan yang dengan bahasa bisnis ya, dengan bahasa manusia gitu. Bisa functional, bisa non functional, pokoknya orang awam, orang bisnis paham. Itu yang oranye itu task ya? Kenapa yang orange ya? Betul, task gitu. Kita biasa menyebutnya task gitu. Nah, itu kan yang gimana cara kita buat bikin ya si item yang diminta sama pihak bisnis itu jadi kejadian sehingga bisa jadi increment. Gitu. Jadi flow-nya gini ya, dari product backlog gitu masuk ke sprint backlog, habis itu masuk ke pas udah jadi ya jadi increment gitu. Jadi software versi update yang bisa dirilis. Oke. Nah, ini yang kuncinya nanti buat teman-teman untuk menjawab ke orang lain ya, misal nanya CMMI, Scrum bisa bareng atau enggak gitu. Nah teman-teman bisa bilang bisa banget karena ada yang namanya definition of done. Nah itu ada di mana? Ini ada di sini nih gitu, DOD ya, definition of done. Di sini tuh ada checklist. Yang Scrum juga nggak bilang checklist ini isinya apa gitu. Scrum bodo amat gitu. Yang penting yang dikira yang menurut organisasi harus dilakukan gitu ke semua item kerjaan gitu. Kalau dia mau dianggap selesai. Nah, tapi generik gitu checklistnya. Jadi dia nggak peduli sama requirement-nya. Requirement-nya itu sendiri itu udah dideskripsikan di product backlog item. Ya, misalnya untuk item D ya berarti requirement-nya apa gitu. Dijelaskan kan fiturnya seperti apa, entah pakai visual, entah pakai teks, entah pakai prototype, apapun yang penting developer bisa sepakat gitu. Oh, ini loh yang diminta gitu. Nah, itu harus ditemenin sama definition of done. Definition of done checklist yang ntar applied ke semua kerjaan. Contoh harus kalau website harus tampilannya responsif gitu. Nah, artinya berarti semua fitur yang dikerjakan nanti di sini bakal ada satu task buat ngetes tampilannya di tampilan responsif, di tampilan mobile gitu. Jadi
pas teman-teman nih si developer itu di awal sprint ya, sprint itu kan jangka waktu Bung timeframe yang Rizky pendek. Saiful. Bisa- Salah Iya, satu hal yang tadi dibahas itu adalah traceability di CMMI yang dikhawatirkan karena kan Agile Ya. itu lumayan luas ya gitu ya. Ya. Nah, sedangkan di Agile itu kan sebenarnya fokusnya secara naif itu fokusnya tuh nggak terlalu ke product backlog sebenarnya kan, tapi lebih ke goal sprint-nya itu. Terserah product backlognya selesai apa enggak, atau malah ngerjain task yang lain asal goalnya tercapai. Nah, bagaimana di Scrum atau Agile itu bisa mengakomodir hal traceability tadi? Iya, sundulannya penting banget karena kan tadi juga aku bilang ya masalah traceability ya. Gitu. Nanti itu kuncinya ada di sini nih di si product backlog items. Nah, cuman mungkin aku selesain dulu yang si DoD ini gitu. Oke. Karena di sini tadi kan aku kasih contoh misalnya responsif tampilannya. Oh, berarti harus dites nih, ada apa task buat ngetes itu gitu. Nah, habis itu di DoD ini juga bisa aja misal test coverage-nya harus 90% gitu. Nah, berarti di sini ada task buat ya nulis unit testingnya dan juga buat ngecek test coverage-nya berapa gitu. Udah ada muncul 2 task gitu di semua fitur gitu misalnya. Nah, atau mungkin dokumentasi API-nya harus diupdate gitu. Pas bikin endpoint baru berarti harus diupdate dokumentasi API-nya. Nah, berarti di sini juga ada antar tasknya gitu buat mastiin dokumentasinya tertulis dan ada lagi tasknya buat ngecek udah ke-update atau belum gitu. Nah, bayangin teman-teman jadi developer pas teman-teman setiap awal sprint ya, setiap yang seminggu atau 2 minggu itu ngambil kerjaan kan yang tadi diminta sama orang bisnis misalnya yang D sama E gitu. Nah, terus teman-teman mecah task ya. Selain teman-teman ngeliat requirement-nya seperti apa gitu yang tertulis. Nah, teman-teman juga harus lihat tuh checklist DoD-nya itu. Jadi daftar checklist DoD-nya ini tuh juga ketempel di sebelah sprint backlog gitu. Dan harus dipenuhin. Siapa yang akuntabel di Scrum buat mastiin itu kejadian gitu dikerjain. Ya sebenarnya developernya gitu. Cuman kalau developernya lalai, ya harusnya Scrum Master bisa ngingetin, oh ini kan ada nih di DoD, tapi kok belum muncul di tasknya gitu. Nah, itu yang makanya aku bilang ke Mas Rizky tadi, bisa justru meningkatkan disiplin. Karena setiap kerjaan, checklistnya mau apapun, ya kalau emang udah disepakatin, ya berarti harus ada muncul di task. Karena udah muncul di task, berarti ke tracking gitu. Entah pakai Trello, pakai Jira, pakai Pivotal, atau pakai bahkan Post-it gitu. Itu bakal otomatis ke audit sendiri sama developernya kalau mereka nggak ngerjain. Gitu. Nah, memang justru menariknya itu tes apa yang harus dilakukan, gimana cara ngetesnya. Ram nggak ngomong apa-apa tentang itu. Jadi ya fleksibel gitu kan buat anggaplah startup yang baru 3 orang, nggak peduli sama ISO gitu, yang penting jadi launching, user make gitu, dapat value gitu. Ya sekarang bisa jalan gitu. Nah, buat yang emang banking misalnya atau mau bikin software buat reaktor nuklir misalnya. Nah, berarti tuh DoD-nya tuh panjang bener. Panjang gitu kan, tesnya macem-macem tuh. Buat sebuah item kalau mau beres gitu. Justru Scrum ngasih struktur buat developer supaya bisa lebih disiplin. Karena kan kita bener-bener otak kita tuh fokus. Oke, satu sprint ini kita cuman bisa ngerjain satu tema kerjaan gitu. Yang bahkan sepanjang sprint nggak boleh berubah gitu. Meskipun kerjaannya bisa berubah di tengah, tapi temanya nggak boleh berubah. Nah, Mas Rizky boleh izin nanya nggak? Karena mereka fokus jadi lebih disiplin. Boleh. Aku juga ada utang yang tadi Mas Sundul tentang traceability. Nggak, ini terkait sama gambar yang ditampilkan. Ya, Aku mau Pak. nanya. Ini DoD ini output di prosesnya yang paling kiri, tengah, atau paling kanan ya? Karena kalau aku lihat definition of done itu bukannya seharusnya ditentukan di awal bahwa inilah kondisi ketika Anda sudah selesai gitu. Bukan pas lagi selesai baru ditentukan DoD-nya. Oke, jadi DoD itu kan checklist ya tadi kata Scrum ya.
Nah, checklist itu bisa sesuatu yang top down dari organisasi atau klien minta gitu. Nah, dan Itu berarti ditentukannya pada saat penentuan produk backlog atau user story atau di tahap yang mana ya dia ya, keluar kalau di gitu sih, kalau bagian dia yang top down yang dari atas, ya most likely sih pas lagi di awal ya. Pas gitu. sprint planning Pas berarti ya. lagi, bahkan mungkin pas kick off di Oh, awal gitu. pas kick off project ya itu. malah ya. Oke, baik. Betul, pas lagi misalnya bikin draft produk backlog paling awal gitu kan. Development belum mulai dan belum tahu kapan mulai gitu. Cuman pas ngerancang ini roadmap-nya apa item-item bisnis yang pengen dikerjain satu persatu gitu. Nah, di situ udah mikir, kita butuh responsif nggak ya gitu kan. Misal dari bisnis gitu. Kita butuh nggak sih comply sama standar tampilan UI UX dari Google misalnya, kan itu ada tuh. Nah, itu seorang bisnis berpikir di awal-awal terus dia bilang iya, maka itu otomatis masuk. Bung Rizky Syaiful, ngomong-ngomong waktu kita sudah habis, sudah 21.00. Mungkin kita perpanjang sampai 10 menit aja ya rekan-rekan ya. Boleh. Ya, oke. Sorry ya. Oh, enggak masalah. Justru memang biasanya gini, Pak. Makin malam makin seru emang. Betul. Nah, ya gitu. Kalau misalnya nggak sempat, memang biasanya kita ini buat sampai pertemuan selanjutnya. Jadi kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Tapi kita serahkan ke Pak Rizky Syaiful dulu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Tebakan aku bisa kok 10 menit. Oke. Gitu. Jadi di awal pas kita membayangkan sebuah inisiatif gitu kan, produk yang mau kita buat, biasanya orang bisnis terpikir standar-standar apa yang harus dipenuhin gitu sama kerjaannya gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah bisa berubah nggak? Bisa juga gitu. Jadi yang top down itu yang dari atas, yang akhirnya ntar muncul di DoD itu juga bisa ke-update di tengah. Gitu. Nah, menariknya ditambah lagi DoD ini juga bisa ditambah sendiri sama developer. Gitu. Jadi pas developer jalan ya, udah sekian sprint jalan, kayaknya proses kerja kita bagusnya begini deh, biar bugnya makin kecil atau biar apalah gitu, biar lebih lancar gitu. Mereka bisa nambahin sendiri DoD-nya gitu. Tapi mereka nggak boleh ngurangin apa yang diminta dari atas. Gitu. Jadi Bung Rizky, DoD ini bisa nggak untuk nentuin kejelasan dari produk backlog itu sendiri? Oke. Atau hanya di tasknya aja? Betul, itu barang yang beda lagi ya. Karena menarik. Udah beda. Oh, oke, baik. Benar. Jadi ini definition of done. Benar. Terus dibilang selesai. Nah, ada yang setelahnya dia ngambil istilah definition of ready lah atau apalah gitu. Cuman kalau Scrum nggak ngasih nama, nggak nyebut itu gitu. Intinya sih, nah ini mungkin nyambung nih Pak Mufid sama yang traceability. Oke. Jadi kan yang Pak Rizky bilang tadi di awal acara ya, gitu udah ngobrol-ngobrol kan. Pengen nih si MMA itu pengen misal nanti ada masalah di software yang udah terilis gitu. Si klien bisa bilang, loh ini nggak sesuai seperti saya yang minta gitu, seperti yang saya minta. Nggak sesuainya gimana? Kan perlu ada dokumen ya, perlu ada acuan ya gitu. Nah, itu yang ya teman-teman mungkin bisa tebak langsung di sini, itu adanya di mana? Adanya di si product backlog item gitu. Jadi di setiap item inilah ntar ini judulnya doang gitu, tapi bisa di-expand, bisa nge-link ke dokumen lain yang ntar menjelaskan. Saya minta yang item D itu gitu kan, minta sebuah fitur itu detailnya seperti ini loh, A B C D F G gitu kan. Nah, itu yang menariknya lagi-lagi Scrum nggak mendetailkan, Scrum nggak ngasih panduan seberapa detail. Jadi seperti analogisnya tadi, bisa aja gitu buat tim yang masih 3 orang gitu kan, traceability-nya jelek banget gitu. Startup yang masih 3 orang, mereka emang bikin software buat diri mereka sendiri, buat ntar dijual ke user langsung gitu. Mereka mungkin nggak butuh buat requirement yang kemarin tertulis gimana gitu. Mereka bahkan langsung verbal aja gitu kan. 3 orang ini salah satunya jadi product owner-nya yang nentuin fitur gitu. 3-tiganya ngoding juga gitu kan. Itu ya Scrum bisa jalan gitu di situ. Cuman kalau emang kita berubah gitu kan, bikin software untuk bank highly regulated, kita bisa juga bikin requirement yang detail banget gitu. Scrum justru nganjurin loh requirement detail, beneran gitu.
Tapi syaratnya adalah Ngomong-ngomong requirement desain. berkaitan dengan requirement yang details, waterfall dan lainnya, kita pernah bahas ya Bung Ya. Rizky di salah satu Betul. video antara product based dan yang research based. Rekan-rekan bisa lihat nanti di kiri atas Ya. di sini. Silakan Bung Rizky Saiful Ya. lanjutkan. Mantap gitu. Nah, jadi ya yang di banking itu bisa detail banget satu requirement, tapi ada syaratnya dari Scrum. Yang didetailin itu cuman yang atas-atas aja gitu, yang prioritasnya cukup tinggi buat dikerjakan gitu, yang mungkin bakal dikerjain 1 atau 2 sprint atau 3 sprint ke depan gitu. Nah, buat yang di bawah-bawah yang masih 5 sprint ke depan atau apa, justru dilarang buat didetailin. Kenapa? Karena itu tadi ya, ini mungkin yang nyambung sama khawatiran Pak Rizky Prasetya di awal gitu. Kalau di Agile kita tahu plan kita ke depan itu bisa banget berubah gitu. Bahwa setelah fitur D dan E dirilis, oh ternyata user punya pandangan yang baru gitu, yang beda, yang menyebabkan fitur F ini nggak relevan lagi gitu, harus kita ganti. Oke. Gitu. Betul. Jadi aku nggak paham CMMI, aku nggak tahu itu melanggar CMMI atau enggak. Tapi sepintas kalau dari yang aku lihat di googling, oh bisa kok bareng-bareng gitu, CMMI sama Scrum. Ya harusnya sih dibolehkan ya gitu. Yang penting kan traceability-nya buat item yang udah dikerjain gitu. Nah, disinilah nih ntar nih berarti harus kalau CMMI-nya mau oke, berarti nih harus tertulis cukup detail buat developer, buat product owner, dan buat siapapun auditornya nanti gitu kan, buat auditor ISO-nya cukup detail ya untuk buat nggak ada miskom di komunikasi, nggak ada bug, dan juga memenuhi compliance gitu. Dari aku sekian, gimana Pak Rizky? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih banyak. Thank you. Cuman mungkin satu aja ya, boleh nggak satu lagi? Boleh dong, boleh. Kalau misalnya klien dari tim pengembang ini adalah katakanlah yang tadi dibilang bank misalnya. Iya. Kan itu si developer harus melaporkan tuh secara periodik ke si bank. Itu yang biasanya dilaporkan, itu kan kalau waterfall itu kan berarti progres ya. Iya. Sudah berapa persen, Ya. sudah berapa. Kalau di sini yang dilaporkan berarti tasknya ini, persentasenya itu direfleksikan dari task ini. Iya. Penyelesaian. Ya, aku pertama-tama mohon maaf, aku sendiri nggak banyak pengalaman sama yang banking, yang finansial gitu, yang ngejalanin Scrum gitu. Jadi jawaban aku di sini ya berdasarkan teori Scrum-nya aja gitu ya. Iya. Intinya sih memang kalau buat dunia Agile gitu, ini aku mungkin langsung tunjukin Agile Manifesto. Progress itu bukan dokumentasinya gitu. Progress itu adalah working software. Betul. Gitu. Nah, jadi yang pasti mungkin di report ya langsung oke, fitur apa aja yang diberesin di sprint ini gitu. Dan kita kan kenapa kita ngejar buat cepat rilis adalah supaya bisa cepat dipakai value-nya sama user gitu. Dan kita mungkin ya aku sih pikir sih harusnya kalau aku jadi banknya, aku bakal minta vendor juga buat report, vendor sama tim internal ya yang ngurusin proyek itu gitu, report penggunaannya seperti apa, fiturnya beneran dipakai atau enggak gitu. Jadi value ya, fokusnya banget ke value yang langsung dirasain sama user. Aku pikir ini maksudnya tadi analytics ya Bung Rizky Saiful ya. Jadi kelihatan fitur ini beneran kepake nih. Conversionnya beneran meningkat nih gara-gara kita pakai fitur ini, begitu ya Bung Rizky Saiful ya. Betul gitu. Ya beda-beda lah ya, ada apps yang dipakai keluar, ada apps yang dipakai di dalam gitu. Mungkin yang keluar ada trafficnya juga, seberapa kenceng dia user baru, akuisisi gitu-gitu. Secara teori harusnya seperti itu. Aku nggak tahu praktik di lapangannya di Indonesia seperti apa. Gitu. Gimana Pak Rizky Prasetya? Terima kasih, jawabannya sudah sangat baik. Thank you. Sudah cukup mencerahkan. Thank you. Oke. Semoga juga mencerahkan ya buat yang nonton di YouTube.
Bung Rizky Syaiful, ini ada pertanyaan Mas. lagi dari Pak Zulfikar Ian ini di chat ya. Ini kita mau Iya. jawab quick aja atau disingkat untuk kita simpan untuk pertemuan selanjutnya, Bung Rizky Syaiful? Iya, nampaknya di lanjut aja ya nanti di minggu depan. Gimana Oke. Pak Ian? Oke Ini- deh kalau gitu. Ini apa namanya? Urgent nggak nih? Jangan-jangan Pak Ivan bisa kehilangan pekerjaan ya kalau nggak dijawab sekarang. Oh enggak kok, tenang aja. Oh enggak kan? Oke. Tapi Iya. emang agak unik sih gitu. Biasanya memang kan bikin produk backlog itu dalam bentuk story ya gitu. Cuman ada suatu project gitu, ternyata produk backlognya itu udah harus dibikin sampai jadi task gitu. Terus nanti tasknya di grooming bareng engineer, tasknya yang di refine. Jadi kayak sprint backlog, antara produk backlog sama sprint backlognya tuh agak buyar gitu. Iya, itu maksudnya secara sepintas udah tahu, Ya. udah terlihat melanggar Scrum sih. ya, jadi sangat spesifik ya, itu berarti maksudnya Pak Zulfikar Ian ya. Iya. Iya, oke baik, ini menarik seru sekali banget. ini. Nanti pakai contoh Pak Ian. Jadi mungkin bisa siapin besok ada sedikit Minggu depan, contoh Bung gitu. Rizky, besok hari Senin. Oh sorry, aku terlalu semangat, maaf. Iya, Nanti oke. Minggu depan siapin pakai contoh. Ini juga aku tahu sering kejadian di mana-mana. Iya, reporting benar. ke levelnya pun, Iya, reporting iya. ke levelnya jadi minta pakai tas juga. Ingin tahunya tuh berapa tas dan atau berapa story point Iya, dan- benar. Iya. Ini masalah klasik, seru buat kita bahas bareng-bareng. Ntar sekalian ajak teman-temannya ya, atau ngajak bos kalian boleh juga. Oh iya, itu bagus sekali itu. Iya. Oke, terima kasih Thank you, banyak thank you. rekan-rekan yang sudah bergabung dalam klinik malam ini. Terima kasih banyak Pak Rizky Prasetya sudah menyampaikan pertanyaannya dan semoga bisa membantu pada klinik malam ini. Terima kasih banyak Pak Zulfikar Ian sudah memberikan pertanyaan di chat. Sampai jumpa nanti berarti di pekan depan. Silakan bergabung lagi dan kita akan membahas pertanyaan dari Pak Zulfikar Ian. Kita tunggu. Dan ada Salam juga juga ada. ya, dan ada juga di sini Pak Arfan Cesar. Terima Ini kasih Pak juga Abdul telah Arfan bergabung. bukan nih? Di sini namanya Pak Arfan benar. Cesar. Oh iya, oke. Nama panggung itu. Ya. Oke, baik. Googling ya, saya mau googling sekarang. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Bagi rekan-rekan menyaksikan via YouTube, jangan lupa untuk like jika rekan-rekan merasa mendapatkan manfaat dari sini, dan silakan dislike kalau rekan-rekan ada yang nggak srek, dan jangan lupa subscribe karena subscriber kita masih sangat sedikit. Oke, terima kasih banyak telah bergabung. Sampai jumpa pada pekan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.